Oke, kali ini saya akan melanjutkan poin-poin yang 7 hingga 8 terlebih dahulu ya. Dan untuk selanjutnya akan saya buat di video selanjutnya. Sini kita ada create simple UI inventory system. Nah, sini sudah saya tambahkan kanvas. Ini prosesnya tuh kanvas, panel, dan button yang diisi dengan script yang sudah ada di modul sebelumnya ya. Langsung saya tambahkan. Jadi inilah ada UI pertamanya untuk komplain nomor 7 ya, create simple UI system. Nah, sini terlihat jika saya tambahkan bertambah 1, 2 itu berkurang, dan sistem penambahan dan inventory sistem saya. Untuk yang kedua, yang ke-8 ialah market system, yang dimana adalah demonstrasi create simple UI market dan demonstrasi how to buy an item. Jadi inilah contoh UI-nya yang berisi kanvas, panel, dan image, dan text, button yang diisi dengan script yang sudah dibuat dari modul. Langsung aja kita play. Di sini saya setting stok yang di sini sebanyak 10 dan dihargai 100, dan ini adalah 500. Ini adalah poin uang yang kita miliki. Kita beli itu akan berkurang 100. Nah, sini stok sekitar 5 dan uang itu telah habis. Oke, mungkin itu saja dari poin 8 sampai 10, 7 sampai 10. Kita lanjutkan di video berikutnya nanti. Terima kasih. Oke, untuk kalian saya akan bahas nomor 11 ya, pickup inventory system. Ini udah punya playernya juga udah diisi dengan beberapa komponen script, itu mouse kamera, player movement, dan kamera follow yang ditaruh di main kamera. Kamera follow, mouse kamera ini berguna untuk sebagai point of view third person. Dan untuk pickupnya itu sudah tersedia 3 box ini, memiliki script yang item pickup yang dapat kita sentuh ke trigger, dia langsung keambil gitu. Itu juga ada isi dari, dan juga udah terdiri ikonnya, tadi sudah tambahan icon. Nah, coba kita sekarang demonstrasikan. Nah, bisa dilihat di bawah ini ada beberapa kolom yang kayak seperti kotak ya, kotak web. Penyimpanan kita yang bakal kita dapatkan saat kita menyentuh box-box ini. Ini untuk poin pertama ya, ini poinnya, dan poin ketiganya. Mungkin sekian dari saya untuk poin 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membuat create visual dialog system. Ini adalah UI yang sudah dibuat ya, terdiri dari kanvas, baru panel, dialog panel, image, source image-nya untuk panel image dan NPC image 2 di sini, dan image ini untuk sebagai latar belakang teks, ini nama, dan dialog nanti. Di sini kita akan menggunakan 2 script, yaitu script untuk dialognya dan juga trigger untuk berpindah ke perkataan berikutnya, dialog berikutnya yang dibawakan oleh NPC nanti. Nah, ini adalah dialog triggernya. Kita buat dulu game object, baru kita masukkan di dialog trigger dan dialog manager ke sini. Nah, untuk di dialog manager tuh terdapat beberapa page yang bisa kita isi dengan kata-kata yang sesuai dengan codingan yang telah dibuat ya. Untuk codingannya tuh ada di sini. Nah, inilah codingan dialog manager, dan ini adalah dialog trigger. Nah, untuk dialog trigger ini akan kita taruh di NPC supaya dia bisa nge-trigger setelah player 1 berdialog, dia akan berganti menggunakan spacebar yang kita miliki di laptop masing-masing. Dan
untuk satu tadi salah, sebenarnya ini emang bukan dibilang apa ya, untuk cara itu saya sudah bisa, tapi laptop saya kerap mengalami error terhadap player 1 sehingga gambar jarang muncul. Karena muncul kalian nggak bisa. Dan ini sudah kesekian kalinya saya mencoba untuk mengotak-atiknya, tapi tetap saya tidak bisa. Mari kita coba terusuk. Inilah gambar awal dan inilah dialog yang dibawa oleh player pertama. Jadi kita tekan spacebar akan berpindah ke dialog yang kedua. Kita spacebar lagi, kosong karena tidak ada konteks apapun ke depannya. Mungkin sekian dari poin yang ke 12, kita lanjut ke 13 nantinya. Terima kasih. Oke, untuk fokus kita kali ini tadi ini udah, nah, untuk yang kali ini kita akan create simple visual dialog system with multi language support. Nah, di sini kita tadi udah dapat tambahan ya 2 script, yaitu script tuh di dialognya dan language manager. Ini dari pakai bahasa yang tadi langsung, oh enggak, scriptnya tuh ada di sini. Nah, dialog language sama jet language ada 2 script yang kita taruh. Dari inti sini itu kita tinggal nambahin game object, create empty buat dialog manager, nambahin script, baru masukin apa yang dari sini tadi seperti dialog panel, image, player image, npc image, name text, dan dialog text. Nah, untuk name text dan dialog text kita nggak bisa pakai text mix pro, jadi kita pakai text legacy. Sehingga saya baru menambahkan 2 bahasa di sini. Nah, untuk pertama kita akan testing bahasa Indonesia ya. Seperti saya bilang tadi, seringan nge-lag ini ya gambarnya. Nah, ini tuh udah ada halo Rara apa kabar, menggunakan bahasa Indonesia. Kali kita akan coba menggunakan bahasa Inggris. Nah, udah ya, hello, how are you, sudah menggunakan bahasa Inggris. Setelah sebenarnya ini masih bisa baik language, itu tinggal konfigurasikan di language manager tadi itu ada. Manager itu tadi. Kita lanjut ke poin berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara bekerjanya poin 14 yang dimana create a simple dialogue visual dialog system with multi language and voice support. Oke, yang kita butuhkan di sini ialah sebenarnya paling important tuh ya paling utama ya voice-nya ya, sama apa scriptnya itu. Kita buat dulu dialog manajernya, ini bagian scriptnya, baru dimasukin deh itu yang name text, dialog text, character image, dan language buttonnya. Dan di dialognya kita juga menggunakan script. Di sini kita atur perkataan yang nanti akan dimunculkan di panel. Suaranya pun harus dimasukin di sini nih, yang voice yang sudah kita rekam dan kita ekspor ke sini. Langsung saja ke playnya. Mari kita play ya. Oh, jatuh tuh. Hey, What is your name? Ini bahasa Inggrisnya. Gimana bahasa Indonesianya, Rizky? Ini bahasa Indonesianya. Hai, nama kamu siapa? Kita lanjut ke orang yang kedua, si Rai. Namanya mereka ada sini, kali Kutub Matahari. Nama aku Rai. My name is Lai. Oke. Sekian demonstrasi poin ke-14. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas nomor 15, yaitu create simple digit combination system. Di sini telah saya siapkan semua. Kita memiliki 2 script yang kita akan buat, yaitu script Zshield password dan tadi itu password feedback.
Dua script ini kita tambah ke game object yang baru. Ya, cara membuatnya itu game object create empty dan kita buat namanya itu password manager. Nah, di sini tuh udah kita placekan dua script tersebut dan kita isi dengan true event, false event. Kita tambahkan password manager, baru tuh ditambahkan event yang dimana dia akan terlihat ketika sukses dan tidak sukses. Dia tuh bisa berwarna merah dan hijau ketika sukses gitu loh. Result text-nya kita taruh di sini untuk hasil yang mengatakan berapa tidaknya. Di sini tab untuk input sandi, dan sandi juga bisa ditaruh konten tab di sini. Saya kita ganti dengan konten password segala macam. Jika standar dia akan terlihat dan password tuh akan berbentuk seperti bintang-bintang gitu. Ini untuk submit text-nya, yang sini submit. Langsung kita jalankan. Oh iya, cara yang bagusnya. Nah, sini saya udah membuat password sebelumnya tadi, langsung kita ketik saja. Ini adalah contoh yang benar, password yang benar. Ketika salah, ya kan, wrong password. Tuh. Dan untuk pembuatan passwordnya ada di password manager. Nah, di sini code-nya. Code bisa kita atur dari code validation yang sebelah sini untuk mengatur password awal dan akhir. Mungkin yang sekian dari 15, yang poin ke 15. Mari kita lanjut ke yang berikutnya. Terima kasih. Oke, kali ini kita akan membahas nomor selanjutnya, yaitu 16, 17. Berapa sih? Ya, sama segitu lah. Nah, ini adalah tampilannya untuk nomor yang 16, yaitu kayak aktivasi pin juga, hampir sama seperti 15, tapi menggunakan tombol yang dari bawah, kayak kita dapat buat pinnya sendiri gitu loh. Itu komponen yang dibutuhkan tuh ada pertama ya canvas, baru input field, sama buat 4 button yang diisi sama 2 script. Sama skill deh. Nah, scriptnya ada, scriptnya itu ada 1 script cuman. Nggak terlalu susah, cuman isi aja di scriptnya. Di buttonnya kita dihubungin di digital ini, script yang ZCL digital dihubungin ke 4 buttonnya. Setelah itu kita buat codingnya di sini, validasi ya, baru itu feedback resultnya di sini, result sini. Ketika salah dia akan merah, ketika benar dia akan warna hijau gitu. Kode yang diinput bisa ganti di sini. Sekarang kita pakai 2134. Coba kita langsung jalanin aja ya. Satu 34 submit, benar, korek, warna hijau. Coba kita kalau salahin wrong. Oke, sekarang kita move ke nomor berapa? Nomor 17 ya. Nomor apa nih? 16 ya, 17. 17 tuh object rotation. Ini bisa tergolong tidak terlalu susah ya, tinggal nambahin script, image dan gambar ya. Button tambahin sini, kita mana scriptnya. Nah, scriptnya itu script rotation. Rotate ini nih, rotate manager. Kita buat objek empty dan masukin script rotate manager. Itu sudah tertera segala hal, dan inilah gambaran ketika dia di rotate. Oke. Setelah itu, mungkin selanjutnya akan kita lanjutin nanti. Sekian, terima kasih.